Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah berbuka puasa Masjid Fatimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, telah memasuki pertengahan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan salafus soleh, para pendahulu kita, yaitu 3 generasi terbaik, benar-benar memaksimalkan setiap ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Oleh karena itulah, agar setengah terakhir dari Ramadan ini lebih maksimal, maka kita berusaha untuk melihat ke belakang bagaimana Ramadan yang dilalui oleh para pendahulu kita yang soleh, supaya kita lebih bersemangat lagi dan setengah yang terakhir ini lebih baik daripada setengah yang pertama kemarin. Kalau kita mendengar istilah salafus soleh, tentu mereka adalah yang hidup di 3 generasi terbaik, yang hidup di 3 generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi bagaimana para salafus soleh ini hidup di bulan Ramadan, tentu sangat berbeda dengan kita di zaman sekarang. Dulu tidak ada istilahnya ngabuburit. Jadi nggak ada Imam Syafi'i ngabuburit, nggak ada macet-macetan, nggak ada mempersiapkan buka puasa dengan macam-macam makanan dan minuman. Tidak ada juga tidur-tiduran sepanjang hari. Jangankan siang, malam saja tidak. Jadi benar-benar kehidupan mereka di bulan Ramadan berbeda, sangat-sangat berbeda dengan kita di zaman sekarang. Karena mereka di bulan Ramadan itu melihat dan mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari puasanya, dari tilawah Al-Qur'annya, dari sodakohnya, termasuk bagaimana mereka mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka mencontoh dan mengambilnya dari qudwah hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur bedanya, bukan langit dan bumi, sumur, lebih dalam lagi. Ya begitulah, mereka memang generasi terbaik. Tapi bukan berarti karena kita ini generasi kholaf kemudian hal itu menjadi pembenaran.
Ya wajarlah, mereka kan dulu generasi terbaik, nggak seperti generasi kita, masih banyak santainya. Jadi puasa itu yang penting tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib selesai. Jadi nggak ada apa-apa yang kita lakukan. Yang masih nongkrong terus, yang masih main game terus, yang ummahat akhwat kadang-kadang yang drakoran terus, yang tidur dari habis subuh sampai zuhur, dari habis zuhur sampai asar, dari asar sampai menjelang maghrib, baru bangun setelah buka bilang alhamdulillah hari ini kuat puasanya. Itulah di zaman sekarang seperti itu. Tapi kalau mereka dulu enggak, pokoknya setiap saat di bulan Ramadan bagaimana itu bernilai ibadah. Termasuk yang pertama dan utama adalah bagaimana mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di situ diturunkan Al-Quran. Maka di sini isyarat untuk memuliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu beliau didatangi Jibril alaihissalam mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Di akhir hayat beliau mengkhatamkan 2 kali. Dan itu diikuti oleh para salafus soleh kita dahulu. Misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau masuk bulan Ramadan beliau tidak lagi taklim, tidak lagi mengajarkan hadis, karena menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi sampai taklim aja udah ditinggalin. Tapi kalau kita zaman sekarang, jangan kemudian bilang gini, pokoknya Ramadan itu nggak ada taklim, nggak ada ngaji, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi emang bisa kemudian kita meninggalkan semua itu, terus kita fokus baca Quran terus sepanjang hari, sepanjang malam kayak salafus soleh dulu? Nggak bisa. Yang ada malah nggak ngaji, nggak ini, tiduran, main game. Yang ada begitu. Coba aja kita dites baca Quran sekali duduk berapa kuat lama, ya enggak? Jadi kalau kita sudah keadaannya seperti salafus soleh dulu, ya benar bisa meninggalkan taklim, kajian, belajar hadis, mengajar hadis. Nggak apa-apa kalau kita kondisinya seperti Imam Malik, karena setelah itu kita mau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali misalnya. Jadi jangan kita bandingkan dengan salafus soleh, akhirnya udah pokoknya Ramadan nggak ada ngaji, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi tidur-tiduran terus, ya percuma. Jadi Imam Malik itu sampai ngajar hadis saja udah ditinggalkan. Karena apa? Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu di bulan Ramadan, selain tentu puasa yang diwajibkan, itu yang paling difokuskan Al-Quran. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan mereka ini lebih memilih memperbanyak membaca Al-Quran ketimbang membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya untuk di bulan Ramadan. Memang kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, tapi untuk bulan Ramadan mereka lebih banyak membacanya, ya. Sehingga kalau dibandingkan misalnya berzikir di bulan Ramadan dengan baca Quran, lebih afdol membaca Al-Quran, lebih afdol membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita sudah masuk pertengahan nih, jujur siapa yang udah khatam? Apa kebanyakan kita masih surah Al-Baqarah? Kalau masih surah Al-Baqarah nggak bakalan khatam sampai akhir.
Harusnya minimal kalau sudah pertengahan ini sudah juz 15. Kalau Al-Baqarah aja belum kelar, alamat susah mau khatam. Kenapa? Ntar nanti kalau 10 hari terakhir saya mau semangat, fokus. Lah 10 hari terakhir yang dagang, sibuk dagang. Yang nggak dagang, sibuk mau mudik. Kalau udah mudik, udah di kampung, ketemu saudara-saudaranya, udah nggak sempet mau baca Quran. Orang kangen-kangenan terus. Ngobrol gimana? Orang itu kalau duduk ngobrol nggak terasa loh. Sejam 2 jam tuh nggak terasa. Lah, udah habis waktunya misalnya. Makanya kalau mau benar-benar khatam diantisipasi dari sejak awal itu sudah bersungguh-sungguh. Ada orang bilang slow, jangan semangat banget. Nanti bosen kalau di awal semangat ngegas, ya kan? Justru karena Ramadan itu cuman sekali dalam setahun, cuman sebulan, harus ngegas di awal, harus semangat di awal. Ya, kalau nanti sudah habis gasnya, alhamdulillah udah selesai. Tapi kalau dari awal nyantai, biasanya ke depan banyak halangan, lebih nyantai lagi, nggak selesai. Jadi ibadah itu benar, tidak boleh memberatkan diri biar istiqomah, benar. Tapi itu sepanjang waktu. Tapi untuk bulan Ramadan beda, karena ini hanya 1 tahun sekali datangnya. Kalau dalam setiap waktu secara umumnya iya. Kalau kita baca Quran semangat, sekali baca 2 juz, biasanya besoknya malas. Tapi kalau untuk Ramadan, karena itu hanya sebulan dalam setahun, ketika masih ada semangat, gas, semangat. Kenapa? Karena di belakang pasti banyak gangguan. Kalau sudah dapat banyak, nanti belakangnya tinggal menyempurnakan, nutupin kekurangan, menyelesaikan. Tapi kalau sampai pertengahan aja belum dapat 15 juz, alamat pasti ntar males. Kenapa? Paling nggak kelar. Selesai Ramadan, khatam Quran kan nggak wajib. Ujung-ujungnya gitu. Pembenaran, sebenarnya itu pembenaran untuk menutupi kemalasan kita. Jujur aja itu, untuk menutupi kemalasan kita. Ujung-ujung kita bilang, emang khatam Quran wajib Ramadan? Ya kalau nggak wajib, tapi tidur-tiduran terus juga wajib, santai-santai terus wajib, main HP terus wajib, kan nggak juga. Jadi itu pembenaran kadang-kadang kita ini pinter. Nice. Jadi salafus soleh itu begitu, sampai Imam Malik pun ninggalin ngaji taklim karena ingin membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, kalau sudah masuk Ramadan beliau meninggalkan semua ibadah-ibadah. Kenapa? Karena beliau ingin menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Berarti ini menunjukkan hatta zikir pun beliau tidak terlalu banyak berzikir. Zikir tidak terlalu banyak zikir. Ya, amalan-amalan yang lain tidak banyak. Yang paling banyak adalah fokus baca Quran. Jadi bayangkan kalau setiap orang mengambil tuntunan salafus soleh ini, setiap saat memperbanyak baca Quran, saya yakin nggak ada macet. Karena orang, wah daripada saya macet sejam 2 jam, bisa dapat berapa juz ini baca Quran, pasti mikirnya begitu. Ya. Jadi sampai ibadah-ibadah yang lain pun sama Imam Sufyan As-Tsauri ditinggalin. Kenapa? Karena lebih menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Ya inilah kesempatan kita untuk memuliakan Al-Quran. Karena kalau di luar Ramadan belum tentu. Dan harus ada peningkatan. Kalau tahun lalu nggak sampai khatam, tahun ini harus khatam. Sebenarnya masalahnya karena masalah azam, niat yang kuat aja. Terus berusaha untuk menahan godaan. Ya, kita mau baca Quran nih, bunyi WA, iseng buka,
buka WA doang ah. Tapi kalau udah megang begini, nggak mungkin buka WA aja. Sekalian YouTube semua. Jadi mushaf yang di sini ya udah nggak jadi dibaca-baca. Ujung-ujungnya karena dapat yang asik taruh. Nah, ini nggak jadi baca. Jadi harus benar-benar kuat menahan godaan. Kalau nggak bakalan selesai. Kalau di zaman dulu belum ada HP, belum ada gadget, godaannya nggak begitu kuat. Tapi sekarang udah ada ini, lebih kuat lagi. Saya khawatir kaum muslimin di dunia ini makin kemari makin banyak yang tidak khatam Quran di Ramadan. Kenapa? Karena gadget. Ya. Karena ini sangat apa? Sangat menjebak, sangat menarik. Sangat menarik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bulan Ramadan itu setiap hari di siang harinya ya khatam sekali. Itu baru siangnya. Jadi dari subuh sampai maghrib khatam sekali. Saya yakin kalau udah begitu nggak bakalan beliau keluar sampai macet-macet ngabuburit, nggak ada. Jadi beliau rahimahullah siang hari khatam sekali. Dan setelah tarawih berjamaah, beliau qiyamul lail lagi setiap 3 hari khatam Quran. Jadi bacaan beliau di siang hari dengan malam tuh beda, nggak nyambung gitu. Boleh. Jadi yang dibaca di waktu siang dan malam beda. Malam khusus, yaitu 3 hari khatam 1 kali. Kalau siang 1 kali khatam 1 hari. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala itu mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Jadi setiap 2 malam khatam Quran. Al-Walid ibnu Abdul Malik, beliau itu bukan orang biasa, sultan, raja kan. Al-Walid bin Abdul Malik. Setiap 3 hari khatam Quran. Di bulan Ramadan khatam Al-Quran 17 kali. Kita 17 juz belum kelar. Padahal beliau raja loh, sultan, bukan orang biasa kayak kita. Lah kita yang nggak sibuk banget aja sampai khatam. Beliau yang raja sibuk banget aja sampai khatam 17 kali kan. Bukannya ada larangan khatam Quran itu kurang dari 3 hari. Nabi SAW bersabda, la yafqahul Quran man qara'a duna salasin. Tidak akan memahami Al-Quran yang membacanya kurang dari 3 hari. Ulama mengatakan larangan itu ditujukan untuk waktu-waktu secara umumnya. Di luar Ramadan misalnya, jangan sampai kita khatam Quran itu kurang dari 3 hari. Paling cepat 3 hari khatam. Tapi untuk di bulan Ramadan, waktu yang khusus, yang istimewa, larangan itu kata ulama tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena dulu para sahabat banyak yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Jadi waktu-waktu yang istimewa seperti Ramadan ini, larangan tersebut tidak berlaku. Berarti kalau baca Quran khatam kurang dari 3 hari, bacanya cepet banget dan tajwidnya nggak bener dong? Enggak, masih bisa. Karena Al-Quran itu kalau yang hafal, dia mengkhatamkan Al-Quran ya, baca Al-Quran 1 juz ya, 1 juz itu paling 20 menit. 20 menit. Berarti kalau 30 juz cuman 610 jam. Bisa. Berarti itu bukan suatu hal yang mustahil. Dan itu bacanya juga bukan baca cepet, gak jelas, tajwidnya gak bener, enggak, masih bisa, masih memperhatikan tajwidnya. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala kalau hari-hari biasa
seminggu khatam sekali, hari biasa. Kalau datang Ramadan, setiap 3 hari khatam Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir, setiap malam khatam sekali. Jadi selalu ada peningkatan. Nah, kalau kita kadang-kadang justru memasuki 10 hari terakhir mulai kendor. Kenapa? Karena kita enggak paham keutamaan 10 malam terakhir. Atau mungkin karena kesibukan kita sudah berubah dari Ramadan untuk persiapan hari raya, lebaran, mudik. Jadi udah enggak konsen. Makanya kalau bisa pulang kampung itu mepet lebaran aja. Karena kalau seminggu sebelum lebaran nyampe di kampung beda, kecuali antum masuk masjid lagi sampai malam takbiran. Kalau enggak konsen, susah. Benar, kita membuktikan kalau kita udah pulang kampung, udah ngumpul, rumah orang tua kita penuh, sempit, sesak, gak nyaman baca Quran, kecuali kita ke masjid lagi. Karena kondisi tempat kita safar dengan rumah sendiri itu beda, suasananya beda. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah kata muridnya, 1 kali Ramadan berapa kali khatam? 60 kali, ya kan? 60 kali, berarti 1 hari 2 kali khatam. Enggak mustahil, seperti yang kita bilang tadi, sekali khatam tuh bisa 10 jam. Kalau 2 kali khatam cuma 20 jam, masih sisa 4 jam. Wah, nggak bosen ya? Enggak lah. Kalau kita bosen dengan baca Quran, perlu dipertanyakan hati kita. Kadang-kadang yang membuat kita itu malas baca Quran karena dosa-dosa kita, kata ulama. Karena banyak dosa-dosa kita nggak taubat, nggak istighfar, buka Quran bentar, baca sebentar, udah bosen, udah malas, tinggal. Harusnya kalau orang yang imannya kuat, hatinya bersih, itu baca Quran itu nggak bosen. Capek, ya wajar capek. Kalau begitu bacanya jangan keras-keras juga, pelan-pelan aja lah, yang penting kita sendiri yang dengar. Tapi kalau bosen, harusnya nggak boleh bosen baca Quran. Itu berkaitan dengan bacaan Al-Quran salafus soleh. Jadi mereka lebih mengutamakan apa? Membaca Al-Quran dari ibadah yang lain. Makanya Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan yang namanya Ramadan itu tentu selain puasa ya yang sudah diwajibkan, itu 2: memberi makan fakir miskin dan memperbanyak membaca Al-Quran. Udah itu aja. Dari mana mereka mengambil itu? Dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu lebih dermawan, paling dermawan kalau di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan beliau, yudarisuhul Quran, beliau membaca Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Jadi dalam hadis itu ada 2 hal yang menonjol selain puasa: bersodakoh dan memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya disimpulkan oleh Imam Az-Zuhri, Ramadan itu identik dengan 2, yaitu apa? Memberi makan, bersodakoh, dan membaca Al-Quran. Ya, kalau nggak sekarang, kapan lagi coba? Belum tentu kita setelah ini bisa hidup sampai Ramadan berikutnya. Belum tentu, ya. Makanya mumpung masih di pertengahan Ramadan, masih bisa ngejar, masih. Kalau tinggal 15 hari, kalau yang belum khatam sama sekali, belum mulai baca, masih bisa. Gimana caranya? Caranya adalah 1 hari itu 2 juz. Jangan ngebayangin berapa halamannya, udah baca aja. Kalau kita ngebayang 2 juz 40 halaman, waduh. Jangan dibayangin itunya, baca aja, nikmatin.
Jangan mikirin kapan selesai. Nah, itu yang bikin kita jenuh, bosen itu kalau baca Quran karena mikir, wah ini masih banyak kapan selesai. Jangan. Udah nikmatin aja. Kayak antum lagi ngobrol dengan temen kan nikmatin aja. Nggak terasa, nggak sadar sudah sejam, 2 jam, ya kan? Seperti itu. Jangan pengen buru-buru selesai. Jadi yang kedua adalah bersedekah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Ramadan itu ajwadun nas, paling dermawan, bahkan lebih dermawan dari angin yang berhembus. Apa sih artinya? Kata sebagian ulama, sebagaimana angin kalau di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar kemana-mana, sebagaimana angin berhembus ke setiap tempat. Ada juga yang memaknai seperti angin berhembus, artinya tidaklah beliau mendapatkan sesuatu harta kecuali cepat lepas dari tangan beliau karena diberikan kepada orang lain. Itu sifat dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menahan sedikit pun kebaikan kecuali diberikan kepada yang lain. Makanya salafus saleh dulu gemar sekali bersedekah di bulan Ramadan. Terutama apa? Memberi buka puasa. Karena memberi buka puasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan memberi sahur juga loh, walaupun nggak ada hadisnya. Loh kenapa? Karena yang namanya sahur itu lebih membantu orang yang puasa ketimbang buka. Kenapa? Karena sahur itu membantu dia untuk melaksanakan ibadah puasa, menguatkan dia untuk ibadah puasa. Maka sebagian ulama mengatakan walaupun nggak ada hadisnya, mudah-mudahan memberi sahur itu juga pahalanya seperti orang yang berpuasa. Karena kan secara umumnya orang yang menunjukkan kebaikan pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Yang membantu orang melakukan kebaikan, dia juga mendapatkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan memberi sahur juga. Cuman kadang-kadang kenapa nggak terlalu banyak ya, karena biasanya sahur itu orang di rumah masing-masing, ya kan. Waktunya juga bukan waktu orang di luar rumah ya, orang yang punya kesibukan misalnya. Makanya mungkin tidak terlalu banyak orang memberi sahur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, uhibbu lirrajuli azyada fil jud fi syahri Ramadan. Saya suka apabila seseorang itu di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Jadi mengkhususkan sedekah atau memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu sunnah, bukan sesuatu yang bid'ah, ya, sunnah. Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga karena orang banyak yang membutuhkan. Kenapa banyak membutuhkan? Karena bulan Ramadan mereka mungkin mengurangi aktivitas duniawi mereka, sehingga berkurang pendapatan mereka, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang, sehingga memberi sedekah di bulan Ramadan itu sangat dibutuhkan. Ya karena mungkin setiap orang bisa aja berpikir, Ramadan saya nggak mau capek kerja, saya mau banyak ibadah, saya mau banyak baca Quran. Akhirnya kan pendapatannya berkurang kan. Nah, maka orang-orang yang berharta dianjurkan untuk banyak bersedekah, membantu mereka untuk ibadah puasa. Masya Allah, pahalanya besar banget. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu kalau buka puasa mesti dengan orang-orang miskin. Jadi enggak buka puasa sendiri ya kan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nih ya, buka puasanya enggak enak, ayo bagi-bagi. Tapi giliran lagi buka puasanya enak banget, sendiri aja lah saya, ngapain dikasih. Beliau enggak, setiap hari buka puasa dengan orang-orang miskin setiap hari. Jadi kalau pergi ke masjid sholat, pulangnya bawa orang-orang miskin. Misalnya sama keluarganya dilarang,
beliau malam itu nggak makan malam, ngambek. Kenapa? Karena dilarang. Itu sudah menjadi kebiasaan beliau berbuka puasa dengan orang-orang miskin. Bahkan ketika ada orang datang untuk meminta makan, beliau berikan. Jadi beliau malam itu nggak makan karena jatahnya sudah diberikan kepada orang miskin. Makanya puasa itu identik dengan memberi makan. Pernah saya sampaikan kisah muridnya siapa? Anas bin, gurunya Imam Abu Hanifah. Siapa? Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau kalau setiap Ramadan pasti setiap harinya ngasih buka puasa 500 orang. Setiap hari. Ulama tapi kaya. Bukan kayak kita. Ulama kaya raya. Setiap hari ngasih buka puasa 500 orang. Kalau satu porsinya aja 20.000 aja, taruh kali 500, 10 juta kan? 10 juta kan? 10 atau 20? 10 juta. Sebulan berarti 300 juta. Waduh. Satu Avanza baru hilang nih. Enggak, mereka dulu enggak sayang harta. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian berikan maka Allah akan menggantinya. Orang-orang dulu itu bersedekah, berinfak itu enggak takut fakir. Kalau kita baru keluar dikit, aduh sayang nih habis nanti. Jadi setiap hari 500 orang. Lebaran 500 orang yang miskin tadi setiap orang dikasih berapa? 100 dirham. Wow. 100 dirham itu bukan uang yang dikit ya. 1 dinar dulu sebanding 10 dirham. Berarti kalau 100 dirham 10 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 10 dinar sekitar 35 juta. Tuh, ngasih THR orang miskin 35 juta. Imam Ahmad bin Abi Sulaiman 500 orang lagi. Kalau kita sekarang bisa nguras ATM. Masya Allah. Jadi memang mereka itu menonjolkan kedermawanan ketika Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu mubarak, penuh berkah. Allah sudah curahkan kepada kita banyak kebaikan dan keberkahan dan karunia. Maka kita bersyukur, yaitu dengan berbagi. Jadi sampai segitunya mereka itu bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang lain menjaga puasa. Bagaimana dulu salafus soleh menjaga puasa mereka, Masya Allah. Kalau kita mungkin baru menjaga dari lapar dan haus. Yang penting nggak batal. Tapi mereka sampai berpikir bagaimana supaya nggak berkurang pahalanya. Bukan hanya yang penting nggak batal puasanya, tapi bagaimana supaya pahala mereka itu nggak berkurang. Kenapa? Karena kalau puasa itu hanya memikirkan itu, misalnya menahan lapar dan haus, dan yang membatalkan puasa yang lain, tanpa memikirkan hal yang mengurangi pahala puasa, bisa aja puasa kita ya sah, tapi nggak ada pahalanya. Ataupun kalau ada pahalanya cuma sedikit. Jadi yang dipikirkan dulu adalah bagaimana kualitas puasa mereka. Oleh karena itulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari perkataan dusta, perkataan yang batil, perbuatan yang sia-sia. Nah, ini perbuatan perkataan yang sia-sia ini kadang-kadang kita susah untuk menghindar.
Karena di depan kita ada gadget. Jadi harus pinter-pinter kita untuk menahan diri, menahan jempol, ya. Jadi jempolnya juga puasa. Karena kalau enggak, kalau TV godaannya enggak seberat gadget. Orang harus berdiri, nyalain, ya enggak. Acaranya paling ya gitu-gitu aja. Kalau gadget, antum bisa seharian pegang gadget, bisa tahan lapar, ya, bisa nahan lapar dan haus. Jadi ini perbuatan sia-sia yang harus ditinggalkan. Sabar selama Ramadan. Oh berarti habis Ramadan boleh dong? Ya enggak juga. Artinya terutama di bulan Ramadan kurangin. Demikian juga Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dua perkara yang barang siapa menjaga keduanya maka puasanya selamat. Yaitu apa? Ghibah dan berdusta. Itu harus benar-benar berhati-hati. Dari sejak mulai puasa, lisan kita harus berhati-hati. Ngomongin keburukan orang, sabar, tahan. Mau berdusta, tahan. Jadi harus dikontrol terus. Ya, harus dikontrol terus. Kenapa? Karena tanpa sadar orang itu bisa mengeluarkan ucapan perkataan, dia nggak sadar bisa menjerumuskan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, ada yang berpikir, itu dosa sepele. Enggak, itu dosa besar. Bisa saja orang puasanya penuh sebulan, ya enggak. Tapi dia banyak dosa besar, ghibah, bohong dan sebagainya. Ditimbang pahala kebaikannya kalah dengan dengan dosa-dosanya, habislah. Kan waman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan dari kebaikan, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Nah, jadi jangan berpikir, wah saya puasa tarawih berjamaah, dosa-dosa saya semuanya terhapus. Ya, itu dosa-dosa yang kecil. Itu pun kalau puasa kita, tarawih kita benar diterima oleh Allah. Ya kalau enggak, makanya harus benar-benar berusaha meninggalkan hal-hal tadi. Kalau yang sudah terlanjur, makanya kita di bulan Ramadan tuh memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala. Karena bulan Ramadan tuh kebanyakan orang concernnya apa? Menambah pahala, sampai lupa untuk bertaubat dari dosa dan kesalahan. Padahal itu penting juga. Nabi SAW bersabda, "Raghima'an fumri'in dakhala alaihi Ramadan suman salakha falam yughfar lahu." Celaka seseorang, rugi seseorang, datang padanya Ramadan kemudian berlalu, dosa-dosanya belum diampuni. Kenapa? Karena hanya concern memperbanyak kebaikan. Tidak pernah berusaha mengevaluasi dosanya, tidak pernah berusaha untuk bertobat dari dosa dan kesalahan. Apalagi sampai mengatakan, kan puasa menghapuskan dosa, qiyamul lail menghapuskan dosa, qiyamul lail malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa. Iya, itu hanya dosa-dosa yang kecil. Itu kalaupun diterima oleh Allah. Dosa-dosa besar enggak. Kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian bagaimana kondisi salafus soleh dulu ketika di 10 hari terakhir? Mereka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asr sadda mi'zarahu. Kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, mengencangkan sarungnya. Apa itu maknanya? Lebih maksimal dalam ibadah, lebih bersungguh-sungguh. Bukan malah mengendor, tapi lebih bersemangat beribadah. Atau bermakna meninggalkan istri. Artinya apa? Di malam Ramadan itu kita boleh berhubungan suami istri kan? Tapi untuk 10 hari terakhir beliau meninggalkan itu. Kenapa?
karena memang ingin menghidupkan malam-malamnya. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya untuk apa? Ibadah. Nah, bukannya berhubungan suami istri juga ibadah? Iya, tapi untuk 10 malam terakhir bukan yang itu, yang lain, yaitu qiyamul lail dan membaca Al-Quran, bahkan membangunkan keluarga juga. Makanya nggak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh kalau sholat malam sampai kaki beliau yang mulia bengkak, pecah-pecah. Berarti disunahkan begadang 10 malam terakhir ya. Tidur nggak boleh? Boleh, tapi kalau bisa nggak tidur. Kalau ketiduran beda, ketiduran sama niat tidur beda. Kalau ketiduran ya gimana lagi? Kenapa lebih bersungguh-sungguh di 10 malam hari terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, itu penting. Jadi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang mengabaikan, mengacuhkan. Kadang-kadang mereka ini orang yang rajin ibadah. Mereka bilang gini, nggak usah dicari-cari, kalau kita ibadah terus pasti dapat. Ya kan, benar kan? Tapi itu benar nggak? Salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh kita nyari, taharrau, carilah. Berarti ada usaha mencari mana malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sengaja itikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Awalnya beliau itikaf di awal Ramadan, terus di pertengahan setelah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, beliau itikaf terus di 10 hari terakhir sampai meninggal. Tujuannya apa? Nyari Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya ibadah saja, tapi juga nyari Lailatul Qadar itu sunnah gitu loh. Terus yang kedua, orang yang berlebih-lebihan nyari Lailatul Qadar sampai tanda-tanda Lailatul Qadar yang tidak sahih pun dipelajari, diyakini, dicari-cari, tapi nggak ibadah, sama juga bohong. Cuma nyari saja untuk membuktikan bener nggak sih Lailatul Qadar, tapi nggak ibadah. Nah, itu berlebih-lebihan di dalam menyikapi Lailatul Qadar sampai hulu, itu nggak benar. Yang benar yang tengah-tengah. Ya, kita berusaha mencari Lailatul Qadar dan kita mengisinya dengan ibadah. Jadi lebih bersungguh-sungguh kalau bisa bergadang. Kalau nggak bisa ketiduran ya nggak apa-apa. Sudah dinilai oleh Allah Ta'ala pahalanya karena niat kita. Tahu nggak dulu salafus soleh ada yang sholat malam itu 10 hari terakhir sampai capek. Sampai selesai sholat jalannya ngesot karena nggak kuat berdiri. Sampai habis sholat itu jalannya ngesot karena kakinya bengkak, sakit, nggak bisa berdiri lagi. Sampai, aduh, nggak kuat ya. Berarti sholatnya lama banget itu. Ada juga yang sholat subuh dengan wudu isya. Berarti nggak tidur, ibadah terus. Katanya Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah begitu. Jadi benar-benar. Kenapa? Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sholat malam itu sampai kaki beliau yang mulia bengkak. Sahabat ada yang pernah ikut Hudzaifah radhiyallahu anhu sholat malam di bulan Ramadan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surah Al-Baqarah. Setelah selesai An-Nisa. Setelah selesai Ali Imran. Baru ruku. Sahabat ngirain, wah Al-Baqarah nanti di tengah ruku. Ternyata bablas sampai selesai. Selesai Al-Baqarah ruku. Ternyata bablas, lanjut An-Nisa. Sampai selesai Ali Imran baru ruku. Jadi benar-benar lama panjang. Kenapa? Karena mereka dulu salafus soleh benar-benar menghargai dan memuliakan Ramadan, terutama 10 hari terakhir.
Karena ibarat makanan, keberkahan itu adanya yang di akhir. Keberkahan itu turun dari atas ke tengah kemudian menyebar. Kalau kita makan tengahnya, hilang berkahnya. Makanan kan gitu kan, makanya jangan disisain kalau makan. Saya itu sering lihat ya, teman-teman buka bersama, ngambil sendiri karena nggak dihabisin, sisa makannya nggak dihabisin. Waduh, sayang banget. Sudah seharian puasa, dapat pahala, tapi terus mubadzir. Innal mubadzirina ikhwanus syayatin ya. Jadi hati-hati, jangan sampai membuang makanan. Jadi bulan Ramadan juga, akhir Ramadan itu keberkahannya di akhir. Ya, jadi itulah bagaimana Ramadan dengan salafus shalih. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya, bagaimana salafus shalih di bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan yang tadi sudah mencukupi. Mudah-mudahan yang tadi itu bisa menggugah semangat kita kembali ya, untuk memaksimalkan setengah terakhir dari Ramadan ini. Tinggalkan yang tidak begitu penting ya, banyakkan membaca Al-Quran. Dzikir aja ditinggalin, taklim aja ditinggalin. Artinya untuk fokus membaca Al-Quran supaya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.